Monggo silahkan, Bu Mariam, boleh juga ini, silahkan. Pak Eri izin bertanya, Buya, bagaimana cara kita menyikapi pasangan hidup atau rekan kerja atau atasan kita yang secara skill atau spiritual justru di bawah kita, bahkan cenderung toksik, Pak. Karena itu bisa mengganggu etos kerja. Ya, oke. Ya, jadi memang masalah ini kita hadapi di mana saja. Bukan hanya tempat kerja, di dalam masjid juga sama. Antara DKM juga terjadi pertengkaran, masalah mengelola dana infak, ya kan begitu. Masalah kebersihan, masalah imam, masalah adzan, itu selalu muncul masalah. Jadi satu guide dari Tuhan sendiri bahwa semua persoalan yang dihadapi coba diselesaikan dengan cara musyawarah. Jadi yang sangat menentukan adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak lain, menghindari adanya kesalahpahaman, apalagi menimbulkan dendam dan kebencian. Karena bagaimanapun ketika antar kita pekerja terjadi konflik, itu tidak langsung maupun tidak langsung dampaknya kepada perusahaan tempat kita juga terpengaruh, bahwa nanti produktivitas kita menurun. Iya, artinya ketika teamwork itu bekerja tidak sinkron, maka akhirnya seringkali memakan waktu yang lebih panjang. Perusahaan rugi dong. Pekerjaan yang sebetulnya 1 jam selesai menjadi 3 jam, kan dibayar itu semuanya. Jadi hal semacam itu kesulitan dan tetapi juga ketika tidak bisa menemukan jalan kesepakatan pertemuan, maka juga tidak disalahkan ketika meminta keterlibatan manajer perusahaan untuk menengahi konflik yang ada di antara pekerja ini. Karena itu manajer juga punya bagian khusus, ya pada psikolognya, ada konsultannya untuk menyelesaikan konflik, bahkan sampai kondisi rumah tangga di masing-masing juga perusahaan punya kewenangan untuk ikut melerai untuk memperbaiki. Karena bagaimanapun produktivitas dan produksi kita akan terus meningkat ketika kita bekerja dengan teman-teman satu tim, satu kelompok. Di situ ada keharmonisan, ada saling mencintai, saling menghargai. Maka percayalah, maka produksi dan produktivitas itu akan terus meningkat semacam itu. Dan kita juga bekerjanya juga nyaman. Nah, kalau kita kerja di tengah teman-teman yang kita benci, nggak nyaman kok. Pengen cepat pulang aja. Iya, sering lihat jam gitu. Jam berapa sih? Kan gitu. Jadi bagaimanapun juga, bagaimana bentuk komunikasinya? Komunikasi yang produktif. Ya, daripada kita bertengkar, lebih kita ajak minum kopi bersama, kita bercakap-cakap, berbincang-bincang, lu maunya apa, gue maunya apa, yuk kita ambil jalan tengah, win-win solution. Karena bagaimanapun kita sama-sama lagi cari makan, kan begitu persoalannya. Kamu juga buruh, saya juga buruh, sama-sama cari makan, yuk gimana kita selesaikan. Itu yang jadi persoalannya. Itu akan lebih mudah. Jadi melerai pertengkaran dengan teman-teman di luar itu lebih simpel daripada kita menyelesaikan pertengkaran dengan pasangan hidup, dengan suami. Itu sangat yang terselubung sekali. Itu konsultan psikologinya itu harus khusus rumah tangga, karena akhirnya nanti 80% akan didominasi oleh persoalan-persoalan seksual, bukan masalah ekonomi ya. Ketidakpuasan mendapatkan apa ya semacam itu, dan itu kadang-kadang menjadi tabu, tidak bisa diungkapkan. Yang ada hanya ngamuk, hanya gambok, banting pintu sebagainya, maunya apa kita nggak tahu. Tapi kalau dari teman sekerja akan seputar masalah pekerjaan saja. Saya kira semua bisa diselesaikan, ada keterbukaan dengan kita semuanya itu. Dan sesungguhnya artinya begini, ketika ibu ini menggunakan mobil yang bagus saja, itu tidak semua orang senang kok. Apa komentarnya? Ya paling juga kredit. Ya kan begitu. Urusannya apa? Ya itulah kehidupan bermasyarakat. Nih potong kuping saya 4 bulan juga ditarik lagi. Ini urusannya apa? Itu mata-mata hasud yang ada di sekitar kita, nggak ada hubungannya. Tapi kita menerima kondisi semacam itu. Makanya kita ketika hidup di dunia, ya satu diperlukan kebesaran jiwa kita. Ya,
sing gede pangapurannya kata orang ininya, nu agung hampurana, yang besar jiwanya untuk melihat realita bahwa dunia tidak seindah seperti yang ada dalam alam imajinasi kita. Di situ banyak tantangan dan banyak hal yang lain. Makasih gitu kira-kira. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.